mengklarifikasi ke Puskesmas Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tenggarong, Media Informasi. Tim redaksi SK Media Informasi menindaklanjuti permasalahan kematian Sopianur yang dinyatakan COVID oleh Rumah Sakit Umum Daerah 1A MUIS. Tim redaksi pada tanggal 9 Desember 2020 mengklarifikasi Dr. Aris di Puskesmas Lojanan saat tim redaksi mempertanyakan perihal kematian Sopianur warga Bakungan. Kami tidak pernah mendapatkan informasi tentang adanya pasien COVID yang bernama Sopianur warga Bakungan. Lebih jauh, Dr. Aris mengatakan, saya dari redaksi dari Media Report mau ada sedikit saya tanya. Pak siapa Pak? Pak Aris. Pak Aris. Oh iya, Dokter Aris ya. Kemarin saya udah ke dinas kesehatan terkait masalah di rumah sakit MUIS. Itu kan ada pasien COVID yang dilaporkan. Sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut Dari para pihak semua. kita selama ini kalau memang ada berita itu pun langsung kita tindak lanjut ke lapangan. Maaf, Atas Pak. nama siapa? Pak Aris, pernah nggak Pak Aris dapat komunikasi dari dokter Adiah Rumah Sakit Abdul Muiz? Gini sih. Jadi kita kan lagi isunya ini, Mas. Ya. Ini yang Pak Pra. Oh, gimana Pak? atas nama siapa pasiennya? Pasiennya Sopianur. Sofianur. Kita selama ini kalau ada kasus yang terkait dengan COVID, kalau ada berita secara tertulis, tidak hanya telepon nama ya, kita akan tidak lanjuti. Karena jangan sampai kalau kita langsung ada cuma nggak ada berita yang valid, kita langsung tindak lanjuti di masyarakat itu pasti Resah, betul. Semua kita jaga. Pak. Terus kalau yang masalah Sofianur ada nggak? Nggak ada ya. Jadi begini Dok, sedikit aja boleh. Jadi begini, terkait masalah Sopianur ini, kan mereka pertama dia periksa di perawat, mantri, katanya di tengah malam sakit, dibawa ke dokter, didiagnosa dokter jantung. Jalan seperempat jam, 20 menit setelah pemeriksaan dilakukan anamnesa, dilakukan tindakan seperti infus, tindakan kasih oksigen segala macam, plus pasien periksa darah, masuk laborat. Makanya dokter mendiagnosa itu hasil rapid test katanya masuk dalam kategori COVID. Maka kemarin di pemulasarannya melalui acara COVID. Nah, kata dokter dia Itu posisi di rumah sakit kan? Berarti kata dokter rumah sakit kan? Kata dokter dia pada waktu malam itu sudah ngubungi, karena itu wilayah Samarinda, beda kabupaten kan, dia ngubungi gugus tugas di Kukar, diterima sama Bu Ida kata dia. Setelah Bu Ida, cuma setelah saya cross check bukan Bu Ida, Bu Mala gitu. Nah jadi kemarin saya udah cross check ke dia. Cuman kemudian yang kedua, kata dokter sudah ngubungin puskes ini. Kita mengikuti kalau memang ada berita tertulis, kita akan tindak lanjuti. Kebetulan ini kan saya bawa berkas dokter, nanti saya ngobrol sama petugas di sini ya, cuman sedikit aja simple. Karena ini pasti ada, kalau ada tertulis kita tindak lanjuti. Ini pasiennya waktu masih hidup. Enggak, ini orangnya masih hidup. Pasien apa? Jadi dari rumah sakit. Nah, jadi begini. Ini saya pun tanya sedikit dulu. Dari rumah sakit itu kan dia reaktif itu, kan sudah meninggal. Nah, protokolnya mestinya tanggung jawab rumah sakit itu. Betul. Kita kan tanggung jawab tracking. Nah, dari pihak puskesmas pasti tanggung jawab tracking. Makanya untuk sementara kejelasan, tanya pada saat itu protokolnya gimana? COVID atau bukan? Apanya? Di pemakamannya itu. Pemakaman nggak menggunakan protokol dokter. Nah ini saya langsung pertama kan saya nggak tahu bahwasanya. Berarti ini nih dokter. Ini saya ke pemakaman waktu itu kan saya dikabarin. Ini bahan yang dibawa sama ini pihak keluarga ini cuman ini doang. Ya kita kan nggak bisa tahu apakah ini penyakit apa. Ya. Artinya kalau pemakaman bukan COVID kan mungkin jangan bukan COVID. Cuman ini kan meninggal aja gitu aja. Cuman kemudian setelah saya wawancara, ini saya ke desa, ya Dok. Udah itu saya ke mobil ambulannya yang bawa. Ini posisi dalam mobil. Kemudian saya ke Rumah Sakit Abdul Muiz. Bertemu Rumah Sakit Abdul Muiz. Keterangan dari Muiz. Ini keterangan. Ini dari
Ibu Latifah, Kepala Bidang Pelayanan. Keterangannya apa? Ini, Bu Latifah. Apa namanya? COVID atau bukan COVID? Menurut, Nah, bukan menurut benar. dia, dari Menurut hasil dia. Enggak, tertulisnya. dia probable. Nah, ini via karena dokter waktu itu saya ke sana nggak ada, pakai via telepon. Ini wawancara saya sama dokter. Nah, wawancara itu dokter menyatakan itu dari probable ya dok. Kalau Nah. menolak berarti ada dari pihak kesehatan itu curiga ke arah probable. Bukan, memang bahasa dokternya masih ke arah probable. Nah, iya. Karena dia hasil dari rapid test. Kalau probable itu kan protokol COVID. Tapi keluarga menolak, kan Ya. itu warga. Jadi begini dok, dalam etikanya, kalau memang itu COVID, walaupun dokter pasien itu menolak, tetap harus didampingi toh. Iya, ke arah ke arah apa? Enforcement, penegakan hukum. Nah, ya harus Enforcement. di dalam apa itu sekarang satu, dok, sepengetahuan dokter, kalau pasien masyarakat itu boleh nggak diperkenankan masuk kamar mayat Apa? secara etika. Secara etika pakai Keluarga APD. bukan keluarga pasien boleh nggak masuk ruangan kamar mayat Boleh, pakai APD boleh. dengan Satu. catatan seizin petugas. Iya, Ya toh. Kalau apakah boleh masyarakat sembarangan masuk Tidak ruangan boleh. rumah sakit? enggak boleh dong. Nah, artinya hanya petugas yang boleh masuk rumah sakit. Nah, ini yang ngambil mayat dalam kodaan yang di kotak ini, dok. Ini masyarakat sendiri yang ngambil. Nah, itu Satu. kesalahannya dia sudah artinya di rumah sakit itu sudah mau memakan COVID nih. Ah, Kalau sudah masyarakat menolak, berarti di situ berlaku hukum enforcement, penegakan sanksi. Mestinya orang rumah sakit. harusnya orang-orang minimal pakaian harus Jadi, pakai APD. Satu. Nah, yang kedua steril. Nah, kemudian ditindaklanjuti di lapangan, harusnya etikanya, walaupun itu masyarakat yang mengumpulkan, minimal satgas kan digunakan. Gitu? Ya, Ketua komunikasi. RT. Nah, ini kan makanya saya yang sedihnya, ini kayak terkatung-katung ini, dok. bukti bahwa dari Satgas Samarinda ke Tenggarong ada. Kata dokter sudah nelpon waktu itu. Kata dokter sudah nelpon ke ke Kukar, ke hotline Kukar, diterima sama sama Bu Ida. Sedangkan saya ke sana, dokter izin saya kemarin saya klarifikasi. Pak, bukan dokter Pak Bu Ida nggak ada di sini, yang ada Bu Mala. Saya yang terima. Nah, cuman itulah tadi dokter. Mereka itu saat menerima itu bukan hanya menerima telepon, didukung oleh data otentik hasil pemeriksaan. Baru mereka bisa nindaklanjuti kata mereka. Ya benar juga Ya, tuh, benar, dok. memang gitu. Makanya kasihan Karena ya. hotline itu kan bisa diakses semua orang. Betul, nanti takutnya gitu. Iya, Satu, makanya, KTP. makanya. Nah, sedangkan kelemahan dokter ini hanya menyampaikan. Nah, ini sekarang dokter Ahmed, kasihan nggak dengan keluarga pasien? Ya kalau semua misalnya di situ nggak ada terindikasi COVID. Ya, itu Kalau tadi. memang COVID beneran. Artinya penegakan di situ, penegakan. Jadi kan di dalam manajemen komunikasi risiko, kita dari pihak kesehatan kan istilahnya mengedukasi. J. Kalau mengedukasi masyarakat tetap bersih keras, tetap tidak melakukan protokol COVID, disitulah ada yang namanya ke arah enforcement. Enforcement satunya bagaimana penegakan keadilan. Yang satunya kan ke arah engineering, protokol-protokol itu protokol, diterapkan. Artinya mestinya 3E-nya itu harus jelas. Harus satu, yang kedua. Memang saya sedihnya dokter begini. Seakan orang saya ini terkatung-katung. Di satu sisi diagnosa dokter COVID dengan berorientasi kepada hasil rapid test. Gitu. Yang kedua, kalau dokter ngomong lapor di dinas kesehatan, di gugus tugas, kata Bu Mala itu, dokter ngomong udah hasil swab. Nah, jadi makanya saya mau nyocokkan. Nah, saya tahu dokter Aris dari puskes, dari gugus tugas. Lah kata dia orang gitu, sudah ngontek dokter Aris juga. Dia orang nyuruh ngontek dokter Aris dari gugus tugas ke dokter dia. Nah, makanya saya tanya dokter Aris, pernah nggak ada kontekan dari pihak mereka gitu loh. Dari dinas ya, untuk kasus ini ya. Nggak ada Mas Arif ya? Nggak ada. Dari rumah sakit juga? Oh, nggak ada. Kita bukan ke sana, kita dinas. Betul. Dari rumah sakit itu ke arah dinas ke sini. Prosedurnya begitu. Jadi begini, Antar dok. gugus tugas. Cuman kita kan aminin semua dalam artian yang penting terjalin gitu kan. Makanya mereka ngomong itu petugasnya di sana dokter Aris. Nah, pihak sana juga meminta supaya dokter dia
ngontek juga ke dokter Aris. Nomor telepon dokter disampaikan juga kok. Artinya kan mereka kan bertanggung jawab. Cuman satu yang saya sedih dokter, dari rumah sakit ini, kenapa dia melaporkan itu nggak sertai dukungan, sehingga orang nggak bergerak. Kita sebetulnya di puskesmas itu saya masuk tim edukasi membujuk masyarakat itu ya. Harus untuk tracking. Ada tim yang khusus untuk pemulasaran sebenarnya di puskesmas sudah ada. Kebetulan mungkin teman-teman sudah yang paling gampang dihubungi mungkin saya dengan Pak Arif. Tadi itu kondisinya. Kita nggak tahu. Sama walaupun paling tua di sini. Dipercaya sama Pak Arif saja turun. Biar masyarakat agak enak. Di saya juga terima kasih dokter. Amit luput saya dokter. Ya, karena sudah ganggu waktu dokter. Yang jelas kita kan demi untuk masyarakat. Coba nanti pelajari Mas Arif ya. Kita diskusi lagi Mas Arif. Pernah Waduh, itu saya dengan Mas Arif kan dulu pernah kan. Jadi dari dulu kan saya tracking terus. Nah ini mau berangkat tracking. Jadi dokter sekali lagi mohon maaf. Pamit saya yuk. Setiap anu pun tracking ini pun kadang-kadang teman-teman besok libur nih. Besok libur. Saya pun mengambil beresiko ini. Ada surat rilis tapi hasilnya belum ada. Tapi kita membujuk masyarakat supaya bisa menerima karena besok libur. Kalau nggak gitu terlambat lagi trackingnya. Betul. Tapi asal ada rilisnya aja. Cuman mohon izin ya dokter. Ini saya kan nanti dari sini saya kembali lagi mau dokter. Saya akan di dokter di Muiz. Karena apa? Ini kayak gini nih bahaya. Amit luput bahaya saya. Kalau memang betul hasil harap terapi tes positif di masyarakat nggak ditindaklanjuti, lah kalau ada dampak di masyarakat gimana? Itu dan juga Kades juga udah saya kemarin kan saya udah bicara sama Kades juga ada di situ juga. Nah jadi dokter sekali lagi matur nuwun ya dokter. Aku minta maaf banget loh. Reporter SKM Media Reformasi Amziana Putri melaporkan dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita ya.